Oke, dan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Dan ucapkan hoş geldiniz kepada arkadaşlar semua dalam Zoom kali ini. Kita bahas apa namanya? Review tugas dan games minggu keempat. Oke, oke. Mungkin biar nggak berlama-lama lagi, Adil Aba bisa tolong bantu share screen. Oke, kita tunggu. Oke. Arkadaşlar yang bisa on cam dong. Yes. Biar apa namanya kelihatan gitu. Oke, kita tunggu. Yuk on cam yuk yang bisa on cam, kasihan abinya sendiri. Oke. Oke, udah kelihatan? Udah ada belum, Abi? Oke, kalau di band udah ada sih. Kalau di Arkadaşlar udah kelihatan belum? Udah Abi, udah bla. Oke, tamam. Oke, seperti biasa kita bahas dulu yang tugas mingguannya dulu ya. Nah, materi pertama adalah Şimdiki Zaman. Oke, Şimdiki Zaman itu kemarin itu adalah imbuhan untuk apa namanya? Imbuhan untuk menyatakan pekerjaan di yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan gitu. Oke. Oke, yang pertama, manakah yang merupakan pengertian dari Şimdiki Zaman? Oke, jawabannya adalah yang C. Bentuk kata kerja yang saat ini dilakukan gitu. Jadi bentuk kata kerja yang saat ini dilakukan atau imbuhan yang diberikan kepada kata kerja yang sedang dilakukan. Jadi pekerjaannya itu gitu atau kata kerjanya itu dilakukan sekarang banget gitu. Namanya Şimdiki Zaman. Şimdiki itu sekarang, zaman itu masa gitu. Jadi masa sekarang gitu. Oke. Yang kedua adalah sempurnakan kalimat Şimdiki Zaman Olumlu Soru di bawah ini. Oke, ini jadi oke. Jadi di situ ada okumak. Jadi yang benar adalah yang A. Okumuyormu, okumuyormu gitu karena di situ kan subjeknya O. Jadi karena O nggak punya imbuhan isim jumlesi, jadi langsung okumuyor gitu, okumuyormu gitu, okumuyormu. Jadi suruh ekinya nggak usah dikasihkan imbuhan isim jumlesi gitu. Oke, yang nomor 3, ubahlah kalimat şimdiki zaman berikut ke dalam kalimat olumsuz. Oke, kalimat olumsuz itu adalah kalimat negatif gitu ya. Oke, siz eve gidiyorsunuz gitu. Oke, ada yang tahu nggak artinya siz eve gidiyorsunuz? Ada yang tahu nggak? Halo. Kalian pergi Kalian pergi. ke rumah. Oke, kalian pergi ke rumah. Jadi sis kalian EV itu ke rumah. Jadi F tambahkan imbuhan Yunil Mihade. Jadi ke rumah. Gidiyorsunuz tuh jadi kalian pergi gitu. Kalian sedang pergi ke rumah. Nah, ini diubah ke kalimat olumsus, diubah ke kalimat negatif. Kalau ini kan masih kalimat positif gitu ya, kalimat biasa. Nah, kalau kalimat negatifnya berarti kebalikannya. Kalian tidak pergi ke rumah gitu. Jadi yang benar adalah yang B, sis eve gitmiyorsunuz gitu. Adil Abla ini bisa dibesarin sedikit nggak tampilannya lagi? Oh, oke, sudah. Oke, scroll lagi ke bawah. Oke, yang nomor 4, pada Simdiki zaman Olumlu ada berapa ketentuan vokal? Oke, yang kita lihat dulu yang pertama. Vokal A akan melebur. Ya, kemarin ada istisnalar gitu ya. Bahwa kalau fiilnya itu berakhiran huruf vokal A, maka A-nya harus dihapus diganti vokal lain gitu. Oke, benar.
Kemudian yang B juga kita lihat, akhiran vokal E juga akan melebur. Oke, benar juga karena kemarin istisnalarnya juga adalah yang berakhiran huruf A atau E gitu. E-nya juga sama-sama hilang digantikan vokal lain. Menghapuskan kata mak dan mek. Nah, itu juga benar. Sebelum kita masukkan shimdiki zaman, rumus shimdiki zaman, kata mak meknya harus dibuang dulu gitu. Oke, berarti A, B, C benar, ya jawabannya yang D benar semua gitu. Jadi nggak ada yang salah. Oke, yang nomor 5 sekarang, ubahlah kalimat shimdiki zaman berikut ke dalam kalimat olumlu soru. Olumlu soru, oke. Di situ kalimatnya adalah olumsu soru. Uyumuyurlarme, artinya apakah mereka tidak tidur? Berarti kita tinggal ubah ke kebalikannya. Berarti kalau dia apakah mereka tidak tidur, berarti kita rubah ke apakah mereka tidur gitu. Nah, itu jawaban yang benar adalah uyuyurlarme gitu. Karena nggak usah pakai memimunu gitu. Memimu, ini memimu olumsus ya gitu. Oke, jadi uyuyurlarme gitu. Oke. Nah, yang sekarang nomor 6, onlar bilmiyorlar. Onlar bilmiyorlar. Artinya mereka sedang tidak tahu gitu. Atau mereka tidak tahu gitu. Bilmiyor ya, mereka tidak tahu gitu. Nah, apakah kalimat itu benar apa salah gitu? Dorumu yanlışmı? Nah, jawabannya doru. Nah, ini kemarin juga sempat diperdebatkan juga gitu ya, karena ada apa namanya eh, banyak peserta yang bilang, loh eh, ke pengurus maksudnya ya, banyak peserta yang bilang ke pengurus, loh abla abi itu seharusnya kan salah karena ada onlarnya gitu, onlarnya masih ditulis gitu. Nah, jadi arkadaşlar uh, kalau dalam grammar bahasa Turki onlarnya ditulis pun itu juga benar gitu. Jadi arkadaşlar mau nulis onlar bilmiyorlar atau cuma bilmiyorlar aja juga benar gitu. Cuman kalau kita pakai onlar itu kesannya apa namanya kayak pemborosan kata gitu. Kan udah ada lar sehabis your-nya. Kenapa kok ditambahkan onlar gitu? Tapi bukan salah ya, tetap benar kalau kalau Arkadaslar tulis onlarnya juga tetap benar gitu. Sama juga kayak Ben, Sen, O dan lain sebagainya gitu. Walaupun Arkadaslar tulis Ben Bilmiorum itu juga tetap benar gitu. Cuma kesannya aja kayak pemborosan kata gitu. Jadi kalimat nomor 6 ini adalah jawabannya doru gitu. Tetap benar. Onlar bilmiyorlar. Nah, nomor 7 juga gitu. Ben yazıyorum. Ben yazıyorum. Aku sedang menulis. Gitu. Aku sedang menulis. Berarti jawabannya doru, benar gitu. Soalnya ya benar gitu. Yaz terus ditambahkan eyor gitu. Oke, bisa di next Adel Ablah. Oke. Nah, nomor 8. Mereka tidak mandi. Berarti ini masuk kalimat olumsus soru gitu ya. Pertanyaan negatif karena ada kata tidak gitu. Nah, jawabannya yang benar adalah onlar banyo yapmıyor. Onlar banyo yapmıyor. Itu dari kata banyo yakmak artinya mandi gitu ya. Mandi berarti onlar banyo yapmıyor. Mereka tidak mandi gitu. Oh ya, mereka tidak mandi berarti kita nggak pakai suruh eki ya gitu. Tapi kalau di situ ditulisnya apakah mereka tidak mandi, baru kita pakai suruh eki. Tapi karena di situ nggak ada suruh ekinya, nggak ada apakahnya, jadi mereka tidak mandi gitu. Kesan. Mereka tidak mandi. Onlar banyu yapmıyor gitu. Mereka nggak mandi gitu. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah C nomor 8. Nomor 9. Abla bisa di-scroll lagi. Oke. Nomor 9. Apakah kamu pergi? Apakah kamu pergi? Jawabannya benar adalah sen gidiyor musun? Sen gidiyor musun? Gitu. Nah, itu gidiyor dari kata gitmek.
Nah, karena kalau make-nya dihilangkan kan tinggal kata gits gitu ya, pakai T. Nah, karena kemarin ada istisnalar, kalau fiil berakhiran huruf konsonan T itu dia berubah menjadi D, berarti ditulisnya Gidior, bukan Gitior. Tapi ada beberapa juga eh, apa namanya? Oke, tapi ada beberapa juga fiil yang T-nya tuh nggak berubah menjadi D gitu. Contoh kemarin sudah Ben bahas juga ya, kalau nggak salah waktu di review materi, itu ada sat semak, ya kalau nggak salah sat semak, sama kapat semak. Nah, itu kalau diimbuhkan simdiki zaman, jadi tetap satior, bukan sadior, tapi satior gitu. Satior. Terus kapat semak juga gitu. Kapatior, bukan kapadior, tapi kapatior gitu. Oke, Lia Abla, kenapa Resen mau tanya? Ini mau tanya yang sebelumnya. Yang sebelumnya, ya, bisa di scroll ke atas, Abla. Kan Oke. online ya, Oh, yang online. Oke, kenapa, Abla? online itu bukannya dolar gitu ya. Gimana, Lia Abla? Putus-putus suaranya. Halo, tes, jelas? Nah, udah. Ya. Jadi kalau itu kan online. Kalau online itu bukannya belakangnya harusnya yorlar gitu ya. Onlar, yurlar. Benar. Yurlar. Yorlar. Oh, Mm-mm. itu jawabannya C. Ya, yor aja belakangnya bukan yorlar. Oh, yang nomor 8. Ben kira yang nomor 6. Oke. Oke. Jadi Ya, kenapa makasih benar? Abi. Oke. Oke, Ben jelasin dulu ya, Lia Abla ya. Nah, kenapa di situ benar gitu? Pertama, karena nggak ada pilihan lain gitu. Kalau yang A, onlar, itu apa namanya, belakangnya udah Seharusnya kan itu punya Ben gitu kan. Terus yang B, onlar, tapi belakangnya sun. Itu kan juga punya sen gitu. Yang D, onlar, tapi belakangnya kar. Kan nggak ada gitu kan ya. Adanya lar sama ler gitu. Nah, kenapa yang C itu benar? Jadi ini masuk kayak variasi variasi kalimat aja, Ablah, gitu. Kayak tadi ya, kalau apa namanya, onlar, bilmiorlar, kalau Arkadaslar bilang onlar, bilmiorlar juga benar, bilmiorlar aja juga benar. Nah, ini ada satu lagi, onlar, bilmior, gitu. Jadi onlar, banyo, yapmior. Nah, tapi B itu kan punyanya O. Kayak apa namanya, kalau di your-nya habis your nggak ada kan seharusnya itu punya O. Nah, kenapa kok ini dipakaikan onlar? Nah, jadi walaupun di sini nggak ditulis, tapi kan sebelumnya kita sudah ada onlarnya. Jadi saat kita ngomong onlar banyu yapmior, itu udah, tadi ada onlarnya gitu. Berarti ini pasti untuk mereka gitu. Pertanyaannya itu untuk mereka gitu. Jadi ibarat ada 3 variasi kalimat lah, Abla gitu. Pertama, onlar, bilmiorlar. Ben pakai yang nomor 6 ya, contohnya ya. Onlar, bilmiorlar, bilmiorlar, atau onlar, bilmior gitu. Gitu. Karena onlar sama apa namanya? Onlar sama O ini agak mirip-mirip gitu, Abla. Maksudnya imbuhannya gitu. Jadi ibaratkan ada 3 variasi gitu, 3 variasi kalimat. Pertama, ditulis lengkap, onlar bilmiorlar. Ditulis apa namanya, onlarnya nggak ditulis, jadi bilmiorlar. Atau imbuhan isim jumlah isinya nggak usah ditulis, tapi subjeknya tetap ditulis gitu. Onlar bilmior gitu. Jadi gitu, Ablah. Oke, sampai sini bisa dipahami, Ablah? Ada Abi. Dijadiri, Ablah. Oke, kita lanjutkan Arkadashar. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, nomor 10. Sen okula gitmiyor musun? Sen
okula gitmiyor musun? Oke, artinya adalah apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah, itu gitmiyor gitu ya. Nah, kalimat di atas merupakan şimdiki zaman jenis apa? Nah, karena di situ ada gitmiyor, ada mi-nya, berarti itu termasuk kalimat şimdiki zaman olumsuz soru atau pertanyaan negatif gitu. Karena kalau diartikan kan itu sen okula gitmiyor musun itu kan apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Ada kata tidaknya kan gitu. Berarti dia termasuk negatif gitu atau pertanyaan negatif. Oke. Oke, yang nomor 11 ini agak garing juga sih. Pertama pertanyaannya agak absurd juga sih. Oke, apa yang dimiliki gajah tapi tidak dimiliki hewan lain? Oke, jawabannya yang D, anak gajah. Oke, ya bener sih juga. Gading juga bener sebenarnya, telinga lebar juga bener, tapi ya entah kenapa itu jawabannya anak gajah gitu aja. Oke. Kemudian yang 12, rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya, oke, jawabannya rambutan belum mateng gitu. Oke, ada yang pernah lihat nggak rambutan belum mateng? Soalnya kemarin siapa ya, Arkedes Ler ya? Waktu Ben bahas ini itu, ya kapan gitu loh, Ben tuh pernah ada pertanyaan kayak gini, terus dia tuh jawab, loh emang rambutan tuh kalau belum matang tuh warnanya hijau ya gitu. Waduh, berarti dia belum tahu gitu. Pernah punya. Nah, gitu. Jadi rambut hijau namanya apa ya? Rambutan belum matang. Kalau rambutan udah matang warnanya merah gitu. Saya nggak tahu. Oke. Oke, Arkadeslar, dari materi sedikit zaman ada yang ingin ditanyain nggak? Itu barangkali ada yang masih bingung gitu. Kita masuk ke mat istemek. Nah, mat istemek ini juga mirip-mirip juga sih sama Shindiki zaman karena dia pakai imbuhan zamannya itu Shindiki zaman gitu. Oke. Ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, materi selanjutnya ada mak istemek atau menyatakan keinginan gitu. Misal kita mau bilang aku ingin pergi ke sekolah, aku ingin pergi berlibur, aku ingin pergi ke rumahnya si A, aku kepingin pergi ke bioskop dan lain sebagainya. Nah, oke, sedikit info aja ya Arkadeslar ya. Kemarin tuh kalau nggak salah waktu review materi ini, mak istemek sama Shindiki zaman tuh ada yang tanya gini, Habib, apa namanya mak istemek itu emang untuk feel aja ya gitu. Misalnya kayak ya apa untuk feel aja ya gitu. Nah, dalam kasus ini Arkadeslar, mak istemek itu untuk feel aja gitu. Nah, namanya aja mak istemek. Istemek itu bener artinya ingin, tapi itu termasuk kata kerja. Jadi gandengannya sebelum istemeknya itu juga harus kata kerja, nggak boleh kata misal kata orang, ya kata orang, kata benda, kata hewan, kata sifat dan lain sebagainya itu nggak boleh karena istemek sendiri itu kan sudah kata kerja. Berarti keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan gitu Arkadeslar. Nah, kalau di Indonesia kan, misal aku ingin nanas, aku ingin durian, aku ingin apa namanya, aku ingin susu dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau di sini itu jadi kata kerja gitu. Jadi, misal aku ingin durian, berarti itu dimaknakan aku ingin makan durian gitu. Atau aku ingin susu, berarti dimaknakan di sini itu adalah aku ingin minum susu gitu. Oke, jadi gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang tanya gitu, mak istemek itu cuma hanya di kata kerja aja ya, Bi, gitu. Oke, yang pertama adalah manakah yang merupakan pengertian dari mak istemek? Oke, jawabannya benar adalah yang C. Makanya Oke, Bu Yurun Nabla. kalau misalnya kalau kita bilang
aku pengen apa pengen pisang misalnya. Kan tadi diartikan aku pengen makan pisang. Berarti kan kata kerjanya makan. Berarti itu nanti di kalimatnya itu ada kata makannya gitu. Ada kata makannya gitu. Contoh aku ingin makan pisang gitu ya. Jadi maksudnya maknanya jadi gitu ya, Abla ya. Jadi ben muz yemek istiyorum gitu. Nggak Atau boleh mungkin aku pengen pisang gitu aja nggak boleh. kalau setahu Ben itu Ben belum pernah dengar Abla, maksudnya belum pernah kayak langsung istemior itu belum pernah dengar gitu. Atau mungkin digabungkan dengan kata lain gitu. Jadi aku pengen pisang, tapi itu maknanya aku pengen beli pisang gitu. Jadi tinggal tambahin aja kata almak gitu, semisal gitu ya. Jadi nggak harus makan gitu. Mungkin pengen beli atau mungkin pengen minta gitu. Jadi ben mus almak istiorum gitu. Kalau yang langsung mus istiorum gitu, Ben masih kurang tahu sih Ablah gitu. Oke, mungkin bisa ditanyakan ke Hoja gitu ya, yang lebih ngerti juga. Yang setahu Ben itu masih harus ada kata kerjanya juga, apa pendamping istemeknya gitu. Gitu. Oke, gimana Lia Ablah? Ya. Oke. Oke, jadi yang nomor 1, manakah? Oke, tadi yang C ya. Tadi yang C menyatakan kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi menyatakan kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi yang namanya maki istemek itu juga kata kerja. Jadi dia ingin melakukan suatu pekerjaan gitu. Menyatakan kegiatan yang ingin dilakukan gitu. Kemudian nomor 2, manakah konsep maki istemek yang tepat di bawah ini? Oke, kita lihat dulu yang B sebelum ke A. Tidak terjadi perubahan antara bentuk pola kalimat positif maupun negatif. Oke, ini juga kurang tepat karena ya pasti ada perubahan gitu. Perubahan zamannya gitu. Jadi istemeknya jadi istior, istemior, dan lain sebagainya. Oke, berarti yang B kurang tepat. Yang C hanya berlaku untuk masa yang akan datang. Oke, ini juga kurang tepat karena ya konsep mak istemek ini bisa berlaku untuk semua zaman. Baik itu Shimdiki zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman gitu. Kalau Shimdiki zaman jadi istior gitu ya. Kalau olumbunya istior. Kalau Gelecek zaman itu jadi istejek ya, istejim gitu, istejek gitu, istejek. Kemudian kalau geçmiş zaman jadi istidim gitu. Jadi semua bisa. Jadi berlaku untuk semua zaman gitu. Gak hanya şimdiki zaman aja atau masa yang akan datang aja atau masa lalu aja gitu. Tidak memiliki kalimat negatif. Nah, ini juga kurang tepat karena makis template ini pasti punya yang namanya kalimat negatifnya, positif negatif gitu. Jadi yang benar adalah yang A, menyatakan keinginan dengan menambahkan kata istemek sebelum sesudah kata kerjanya gitu. Sesudah kata kerja yang ingin dilakukannya gitu. Berarti yang benar adalah yang A. Oke. Nomor 3. Nah, onlar sormak istiyorlar. Oke, seharusnya ini benar ya arkadaşlar ya, seharusnya. Onlar sormak istiyorlar. Ada yang jawab Doru nggak kemarin, tapi salah. Berarti semuanya jawab Yanlış ya? Oke. Oh, Rizal Abi. Jadi sama kayak Shimdiki zaman tadi, sebenarnya ini benar ya arkadaşlar ya, karena secara grammar ya tetap benar gitu. Susunannya kan adalah subjek, terus kata kerja gitu kan, subjek predikat gitu kan seharusnya. Jadi seharusnya masih benar sih ini gitu. Jadi ini namanya basic grammar gitu. Jadi seharusnya ini benar sih arkadaşlar. Onlar sormak istiyorlar itu benar, atau sormak istiyorlar juga benar, atau kayak tadi onlar sormak istiyor juga benar.
Oke, jadi ini seharusnya jawabannya doru sih, gitu. Oke, mungkin yang jawabnya apa namanya? Jawabnya doru tapi salah mungkin bisa lapor ke unitnya masing-masing gitu biar ditambah nilainya. Seharusnya benar sih kalau menurut grammar basicnya gitu. Karena di sini kan kita masih belajar dasar ya, jadi seharusnya benar gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Charles Mark istiyorlar. Duh, Ben jawab yang los malah salah. Jadi nggak ada yang benar. Jawabannya emang doru, Abi. Kayaknya di sini deh salahnya. Di kunci jawaban ini. Harusnya memang doru jawabannya, Abi. Oh iya, tapi Iya. tapi ini kata Rizal Abi sama Shirley Abla, mereka jawab doru tapi salah. Oh, gitu ya. Kok gitu ya? Aduh, gimana nih? Oke, nanti coba Ben apa namanya? Ya, tanyain, Abi. Tanyain. Ha-ha. Oke, Çalışmak istiyorlar mı? Apakah mereka ingin belajar? Çalışmak bisa belajar, bisa bekerja gitu. Berarti secara grammar dia benar. Çalışmak istiyorlar mı? Gitu. Larnya masih kena ke your-nya, bukan me-nya. Gitu. Oke, bisa di scroll, Abla. Since Remek titik. Kalau ada tanda tanya berarti dia kata soru gitu ya, kata tanya. Berarti yang benar adalah istiyor musunus. Nah, itu jawaban yang benar gitu. Oke, kita lihat lagi. A, kenapa aku nggak benar gitu ya? Oke, A dia istiyor muyum. Oke, itu kurang tepat karena imbuhan isim jumlahnya adalah yum. Yaitu miliknya Ben. Sedangkan di situ subjeknya adalah sis. Oke, C istemiyor musunuz. İstemiyor musunuz? Ini seharusnya juga benar nggak sih? İstemiyor musunuz? Oke. Oh, ini kayaknya apa namanya masih yang salahnya ya ini kayaknya. Kalau yang di apa namanya Abla bisa scroll lagi ke atas nah. Oke, kalau yang di apa namanya? Yang di Gform kayaknya sudah diedit sih gitu. Masih ingat nggak kemarin yang nomor 5 itu perintahnya apa kata saya? Yang diminta itu olumsus atau olumlusoru. Ada yang masih ingat nggak kemarin? Kalau mengikut yang ini, ya jelas yang B sama yang C benar gitu. Soalnya kan yang B istiyor musunuz gitu, atau C istemiyor musunuz gitu. Oke, mungkin udah lupa ya, udah minggu kemarin. Oke, jadi yang gitu kayaknya B. Oke, intinya yang B sama yang C sama-sama benar sih kalau menurut Ben. Soalnya kan ini istiyor musunus, istemiyor musunus secara grammar udah tepat. Tapi ini nggak ada perintahnya. Yang diminta adalah olumlusoru apa olumsusoru gitu. Kalau B, yang benar B berarti ini seharusnya perintahnya adalah yang diminta adalah olumlusoru atau pertanyaan positif. Baru yang B yang benar gitu. Oke, tamam. Kita lanjutkan. Dia Abla. Dia Abla, astagfirullahaladzim. Adila Abla bisa scroll. Oke, nomor 6. Is bakmak titik miyormu. Miyormu. Oke, berarti di situ ada kata mi berarti bisa diperkirakan itu adalah olumsusoru. Berarti yang benar adalah D. Iste kita tambahkan iste plus use gitu. Oh, oke, berarti yang nomor 5 tadi benar ya jawabannya B. Oke, berarti yang di Gform itu sudah diedit. Yang di sini belum gitu. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita tambahkan iste dan use gitu. Jadi bis bakma istemiyor muyuz gitu. Karena dia subjeknya bis berarti isim jumlahnya adalah use gitu. Oke, nomor 7. Manakah kalimat yang tepat di bawah ini?
Oke, kita lihat dulu satu-satu sebelum ke A. Yang B dulu, onlar oturmak istiyorum. Onlar oturmak istiyorum. Nah, ini kurang tepat karena dia ada sedangkan subjeknya onlar. Sebenarnya ini kan buat band gitu. Kemudian yang C, sis yüzmek istemiyormuş. Nah, ini juga kurang tepat karena di situ subjeknya sis, seharusnya dia pakai sunus, bukan yus. Kalau yus itu punyanya bis gitu. D, bis atlamak istiyorsunuz. Nah, ini juga kurang tepat karena subjeknya bis, seharusnya dia pakai istiyorus, bukan istiyorsunuz. Kalau sunus, dia punyanya sis gitu. Oke, kita lihat dulu yang A. Sen ağlamak istiyorsun. Sen ağlamak istiyorsun. Oke, ini benar. Sen ağlamak istiyorsun. Subjeknya sen, terus isim jumlahnya sun gitu. Jadi klop gitu. Artinya adalah kamu ingin menangis gitu. Alamat kamu ingin menangis. Berarti nomor 7 yang jawabannya benar adalah yang A. Nomor 8, kamu tidak ingin menulis. Dalam bahasa Turki adalah, oke, kita lihat jawabannya yang sen. Oke, yang sen. Jawabannya yang C. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Yang A, sen yazmak istiyorsun. Oke, seharusnya benar kalimatnya, tapi karena yang diminta adalah tidak ingin, berarti dia salah karena yang A itu adalah olumlu atau kalimat positif gitu. Kita lihat yang B. Sen yazmak istemiyoruz. Oke, ini udah benar ada istemior, tapi kenapa imbuhannya us gitu? Seharusnya dia pakai sun gitu kan ya. Berarti yang B kurang tepat. D sekarang. Sen yazmak istemiyorsun. Nah, ini hampir tepat, tapi seharusnya dia tetap pakai iste, bukan isti gitu. Jadi tetap kurang tepat gitu. Kebalik aja antara I sama E gitu. Berarti yang benar adalah yang C. Sen yazmak istemiyorsun. Sen yazmak istemiyorsun. Kamu tidak ingin menulis. Gitu. Kamu nggak ingin menulis gitu. Kemudian kita lanjut yang nomor 9. Apakah mereka tidak ingin masuk? Apakah mereka tidak ingin masuk? Oke, dalam bahasa Turki adalah karena ada kata tidak, berarti yang diminta adalah olumsus gitu, olumsus soru. Pertanyaan negatif. Kita lihat lagi yang A, girmek istemiyorlar mı? Girmek istemiyorlar mı? Nah, kenapa salah gitu? Kan itu kan sudah istemiyorlar, Abi. Nah, salahnya ada di soru ekinya. Nah, itu seharusnya soru ekinya me, tapi dia pakai mi. Seharusnya kan girmek istemiyorlar mı gitu. Tapi itu dia istemiyorlar mi gitu. Kemudian yang C kita lihat lagi. Girmek istemiyorlar mı? Oke, soru ekinya udah benar, tapi balik lagi ke isti. Sebenarnya kan iste gitu. Jadi masih kurang tepat. Oke, girmek yang D girmek istemiyorlar mi. Nah, ini salahnya double-double gitu antara yang A sama C tadi. Digabung jadi satu jadi D. Girmek istemiyorlar mi gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B karena girmek istemiyorlar mı gitu. Girmek istemiyorlar mı gitu. Atau kalau arkadaşlar mau tambahkan onlar, buyurun. Onlar girmek istemiyorlar mı gitu. Atau nggak pengen pakai lar gitu. Onlar girmek istemiyor mu? Istemiyor mu gitu. Bisa. Oke. Oke, teman-teman arkadaşlar, kita next lagi ke bawah, Abla. Oke, stop. Nomor 10, ben almak istemiyorum. Jika diubah ke dalam olumlu soru. Oke, kita lihat dulu berarti ben almak istemiorum berarti itu kalimat olumsus atau negatif. Nah, harus dirubah ke olumlu soru atau pertanyaan positif. Jadi ben almak istiyor muyum gitu. Ben almak istiyor muyum gitu. Jadi nggak lagi istemior tapi
mi-nya dihilangkan jadi istior gitu. Oke, kita lihat juga yang lain. Yang A, ben almak istior muyus. Nah, ini juga salah karena dia pakai yus. Sebenarnya dia pakai pakai C, ben almak istemior musunus. Nah, ini juga salah, dia pakai musunus. D, ben almak istemior muyum. Nah, ini benar, tapi istemior gitu ya. Istemiornya ditulis lagi. Oke, yang C juga istemiornya ditulis lagi. Padahal yang diminta adalah olum lusoru. Berarti dia pakai istior, bukan istemior. Berarti yang benar adalah B, ben almak istior muyum gitu. Apakah aku tidak ingin membeli? Apakah aku ingin membeli? Gitu. Yang B. Oke, yang nomor 11. Oke, ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil, tapi anehnya tidak ada seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Oke, ya karena lagi nggak hujan gitu, cuma di bawah payung aja gitu. Tapi sekitarnya nggak hujan, makanya nggak basah gitu. Oke, bentar Abla. Nah, siapa yang butuh ke dokter? Oke, sebelum kita spoiler, ada yang tahu nggak nomor berapa yang butuh ke dokter? Oke, nomor 3. Kenapa, Abla? Kenapa, Abla, ke nomor 3? Bisa on cam, bisa on mic kan? Ayo. Kenapa nomor 3? Duh, Ben salah tapi Satu. 3. Ben Abi Nomor 2. Yuk, kenapa yo? Ya, kenapa yuk? Oke, yang jawab nomor 1 kenapa? Yang jawab nomor 1 kenapa? Dia kakinya sakit. Oke, ya benar. Ben jawab nomor 1, Abi. Ya kakinya sakit gitu. Tapi kalau sudah diperban berarti udah ke dokter gitu. Jadi nggak butuh ke dokter lagi. Ya sudah ke dokter lagi, logikanya gitu. Oke, yang jawab nomor 2. Akankah? Oke, yang jawab nomor 2. Kenapa dia butuh ke dokter? Oke, kayaknya nggak ada yang nomor 2 sih. Oke, yang nomor 3. Ya. Sepatunya kesempitan. Oke. Oke, kita lihat jawabannya benar yang mana? 1, 2, apa 3? Oke, bisa di-scroll. Yang kedua merasa cantik jadi butuh ke dokter. Oke. Yang jawabannya adalah yang nomor 3 karena sepatunya kekecilan ya sampai apa namanya? Sampai apa namanya tuh kayak kulitnya tuh sampai lembut gitu. Dipaksa banget gitu ya. Oke, jadi dia yang butuh ke dokter banget gitu. Karena mungkin ini nggak bisa lepas nih kakinya gitu. Oke. Jawabannya yang nomor 3. Oke, kita start sampai sini ada yang ditanyakan nggak masalah mak istemek atau shindiki zaman? Mak istemek atau shindiki zaman? Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, mungkin nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, kita lanjut ke games-nya. Yang pertama kita akan bahas masalah general knowledge-nya atau pengetahuan umum tentang Turki. Yang pertama, Turki terkenal sebagai negara yang memiliki 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Wilayah yang berada di benua Eropa di bawah ini adalah Istanbul. Yang jelas ya, Istanbul itu berada di Turki bagian Eropanya gitu. Istanbul. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2, Museum Peninggalan Rasulullah di Turki terletak di kota Istanbul juga. Jadi Museum Peninggalan Rasulullah di Turki terletak di kota Istanbul, tapi Ben belum pernah lihat karena belum pernah ke sana gitu. Ya pokoknya dia di Istanbul lah museumnya gitu. Oke, yang nomor 3, Museum Peninggalan Rasulullah yang berada di Turki bernama, nah di sini adalah Istana Topkapı. Istana Topkapı. Kalau nggak salah ini juga istananya zaman Utsmaniyah ya kalau nggak salah ya.
Nah, sekarang jadi museum, di dalamnya ada beberapa benda-benda peninggalan Rasulullah juga gitu. Di Istana Topkapi. Oke, Abla, kalau Prophet Muhammad Museum ini di mana ya? Ben pernah dengar. Ada yang tahu nggak, Arkadeslar? Barangkali pernah dengar Prophet Muhammad Museum? Nggak tahu. Oke, sama. Aku juga nggak tahu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut. Nomor 4. Nah, dalam adat Turki, wanita menyuguhkan titik-titik-titik kepada pasangannya. Nah, wanita menyuguhkan kopi asin. Oke, Kopi ada asin. ada yang tahu nggak? Kapan aku bikin kopi asin? Aset. Ada yang tahu nggak Itu kenapa? Abi kalau nggak salah Abi karena ini menguji kesabaran. Pengen Oh. lihat cowoknya tuh sabar apa enggak. Katanya sih gitu ya. Karena Ben bukan wanita kan, jadi nggak pernah gitu kan ya. Nggak pernah buat. Aulan Nabla paham. Berarti pernah ya Aulan Nabla nih. Mau Ya kayaknya. ampun, itu kan ada Lagi mau infonya di nyeduh TikTok. kopi Astagfirullahaladzim. asin. Jangan menebar fitnah ya Abi. Istighfar. Oke, ya bisa dilihat di TikToknya Angkaranesia, Kadeslar ya. Jadi ada kopi asin itu adalah apa ya? Ya udah ada lah di Turki gitu. Wanita menyuguhkan kopi asin kepada pasangannya. Ya tadi kayak tes aja kesabaran pasangannya gitu. Marah nggak kalau bapak-bapak dikasih apa namanya kopi asin gitu? Kalau di Indo kan pasti langsung disembur ya, gitu. Ini kopi apaan? Gitu. Oke, kita lanjut. Kenapa kopi asin? Karena kopi asin. Oke, lanjut aja. Dari mana asal kebab berasal? Oke. Jadi di sini kebab itu berasal dari Persia. Walaupun kebab itu populernya itu apa ya? Ya populernya dipopulerkan oleh orang-orang Turki, tapi sebenarnya kebab itu adalah makanan dari Persia gitu. Kalau orang nggak tahu ya pasti kebab dari Turki gitu. Saya kan banyak kan gitu istilah-istilah kebab Turki gitu. Oke, jadi kebab itu berasal dari Persia. Oke, bisa scroll lagi, Abla. Pernyataan penambahan kuota beasiswa bagi pelajar Indonesia disampaikan oleh titik. Oke, penasihat beasiswa YTB. Oke, Ben juga pernah dengar ini. Jadi untuk kuota YTB bagi pelajar Indonesia itu sempat ditambah kuotanya. Tapi Ben lupa itu tahun berapa, kalau nggak salah tahun kemarin, kalau nggak salah tahun kemarin atau tahun 2020 kemarin gitu. Nah, ini ada tahun 2020. Pada tahun tahun 2020, pemerintah Turki menambah 300 kota tambahan beasiswa bagi pelajar Indonesia gitu. Nah, ini Arkadeslah kalau mau kalau mau kuliah di Turki tambah gampang lagi gitu. Udah ada YTB, TDV, kan banyak banget kan. Terus ada Imam Khatib, terus katanya sekarang ada yang baru itu apa ya? Ben lupa istilahnya. Ada yang tahu nggak yang baru itu? Selain YTB itu. YTB X, YTB X ya, YTB X ISDB gitu. Nah itu. Sebenarnya sekarang kalau kuliah ke luar negeri itu gampang banget ya kan, kayak banyak beasiswa, terus kita ke luar negeri itu juga nggak ada biayanya gitu kan, misalnya dibiayai semua sama pemerintah sana gitu. Jadi mudah banget sekarang. Oke, nomor 8, tarian Sufi sudah hadir sejak abad ke-13. Oke. 13 apa ini? Kayaknya 13 Masehi sih gitu. 13 Masehi. Oke. Nomor 9, apa tujuan Jalaluddin Rumi memperkenalkan tarian Sufi? Oke, jadi jawabannya yang B sebagai apa ya?
sebagai penghormatan mungkin juga ya, sebagai penghormatan terhadap gurunya yang sudah wafat gitu. Karena Jalaluddin Rumi ini ditinggal wafat oleh gurunya gitu. Jadi apa ya? Ya karena itu beliau memperkenalkan tarian sufi. Jadi ada maknanya tersendiri walaupun kalau kita lihat tarian sufi itu cuma muter-muter aja gitu ya. Kadang dulu Ben sempat mikir sih, aduh ini orang muter-muter kok nggak pusing gitu ya. Ben aja puter cuma sekali dua kali udah pusing gitu. Nah ternyata ada maknanya tersendiri, nggak hanya sekedar muter-muter aja, tapi ada makna yang dalam banget dalam tarian itu gitu. Oke, Abla bisa scroll lagi. Nah, yang nomor 10, es krim prank asal Turki disebut dondurma. Ya walaupun dondurma sendiri itu bahasa Turkinya es krim gitu ya, dondurma. Tapi es krim prank asal Turki juga disebut dondurma. Ada yang pernah nyobain es krim prank nggak? Di Indonesia ada nggak ya kira-kira ya? Ben belum pernah nyobain sih. Ada Abi, oke. Pernah beli ini nggak, Ablah? Sempet kesel nggak? Sempet kesel nggak dikerjain? Oke, ada. Oke. Oke, berarti di Indonesia ada ya. Jadi kalau kepingin jadi korban pranknya Don Durma, sempet sempet pengen nyonjo yang juga. Oke, sabar. Gitu. Jadi kalau kita kepingin jadi korban pranknya Don Durma, nggak perlu repot-repot ke Turki gitu. Di Indonesia kita sudah bisa jadi korban pranknya gitu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ganti ke soal ungkapan sehari-hari. Oke, bisa di scroll lagi, Abla. Itu adalah Abla. Di scroll sedikit. Oke. Yang pertama. Nah, ada percakapan. Nah, Furkan. Furkan. Kalau orang Turki namanya Furkan, kalau di sini Furkon gitu. Furkon. Oke, katanya Furkan, Bang mau beli ini, berapa harganya? Gitu. Nah, untuk menanyakan harga barang, kata apa yang tepat yang harus digunakan Furkan? Aduh, ada live TikTok nih. Ada yang ikut live TikTok nih. Oke, harga barang berarti kaç para gitu. Kaç para atau berapa duit gitu ya. Tapi di sana berapa harganya gitu. Kaç itu kayak berapa, para itu duit. Kalau diartikan kasar jadi berapa duit gitu. Tapi kita bisa artikan berapa apa harganya berapa gitu, berapa harganya gitu. Kalau kaç kilo itu berapa kilo. Kalau kaç cesit itu apa ya? Ben baru apa namanya? Baru anu sih. Oh, berapa jenis? Oke, Ben baru dengar sih cesit. Berapa jenis? Oke. Oke, teşekkür ederim Amanda Abla gitu. Para kaç itu kebalik. Katanya bisa juga kaç lira gitu. Berapa lira gitu kan? Lira kan duitnya Turki gitu kan. Kaç lira gitu. Oke, eminin. Eminin adalah kata yang digunakan ketika jawabannya yang dia yakin terhadap sesuatu. Jadi kayak ungkapan yakin terhadap sesuatu gitu. Oke, bisa di scroll lagi, Abla. Cukyasa merupakan ungkapan ketika seseorang bersin. Jawaban yang tepat untuk menjawab kalimat tersebut adalah ada hep beraber. Hep beraber. Oke, mungkin kalau di kita kan di Indonesia kan biasanya pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi waktu kita bersin, kita bilang alhamdulillah gitu. Iya nggak sih? Iya, alhamdulillah. Terus apa namanya? Orang lain bisa bilang yarhamukallah gitu ya.
Çok yaza, çok yaşa. Terus dijawab hep beraber gitu. Nah, yang nomor 4, Rahmat, titik. Terus dijawab sama Eda, Kitab okuyorum, aku sedang membaca buku. Nah, pertanyaan yang tepat yang bisa mengisi titik-titik di atas adalah, nah, jawabannya yang C. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atau napıyorsun? Atau kemarin tuh ada yang ada bahasa gaulnya, napion atau nabion dan lain sebagainya. Ne yapıyorsun? Oke, belum belum selesai Adela Blah. Oke, oke. Nah, kenapa nggak yang A aja bi Senaf Nasol gitu? Kalau Senaf Nasol kan dia tanya ujian bagaimana gitu. Jadi nggak nyambung tanya tanya ujian tapi dijawab aku sedang membaca buku gitu, nggak nyambung. Kemudian Nasulsen, nah itu kan tanya kabar gitu ya. Tanya kabarmu gimana tapi kamu jawab aku sedang membaca buku juga nggak nyambung. Kemudian nerede okuyorsun? Nerede okuyor musun? Nah, ini tambah nggak nyambung lagi karena udah ada niride ditambahkan soru eki. Udah nggak nyambung itu gimana tuh artinya. Jadi gitu. Jadi yang benar adalah yang C. Ini yapıyorsun, apa yang kamu lakukan atau kamu sedang ngapain gitu. Dijawablah kitab okuyorum. Gitu. Oke, bisa lanjut scroll ke bawah lagi. Adalah belah. Ungkapan untuk meminta tolong dalam bahasa Turki. Nah, bisa lütfen, lütfen, tolong, lütfen. Gitu. Kalau iyi dersler, ya selamat belajar gitu. Kalau çok yata tadi kalau waktu ada yang bersin gitu. Kalau Eldeva itu apa ya? Aku juga kurang tahu sih Eldeva. Pamitan, ya kayak berpamitan gitu. Ah iya, Elveda berpamitan. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah, ada percakapan lagi. Musa bilang, dia suka ngomongin kamu loh gitu. Terus katanya Ahmed, biarin aja gitu. Nah, kata ungkapan yang diucapkan Ahmed dalam bahasa Turki adalah, nah, bisa bilang olsun, olsun, olsun ya biarin aja gitu, olsun biarin aja. Kemudian nifaida bermakna untuk hal. Nah, jawabannya yang D adalah yang tidak berguna lagi. Jadi nifaida itu digunakan untuk apa ya, kayak misal ada sesuatu yang udah nggak berguna lagi gitu, yang udah yang udah nggak udah berguna lagi, nggak usah dipikirin, nggak usah apa gitu, intinya nggak berguna lah intinya gitu. Oke, bisa di scroll lagi Ablah. Ungkapan sehari-hari dalam bahasa Turki yang memiliki fungsi yang sama dengan iyi çocuklar. Iya, çocuklar itu kalau nggak salah hati-hati di jalan ya gitu ya. Ya selamat selamat jalan gitu. Oke. Nah, itu adalah yang D, yolun açık olsun. Jadi iyi çocuklar juga eh, juga bermakna sama yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Gitu. Nah, iyi yolculuk. Iyi yolculuk. Nah, ya semoga berjalan menyenangkan. Iyi yolculuk titik. Nah, karena tadi sudah ada spoilernya, jadi iyi yolculuklar. Dia pakai lar. Gitu. Iyi yolculuklar. Oke, Abla bisa di scroll lagi. Apresiasi atau ucapan terima kasih kepada yang memasakkan makanan untuk kita. Nah, ucapannya seperti apa? Nah, ucapannya adalah ellerini sağlık. Semoga tanganmu diberi kesehatan gitu. Tanganmu diberi keberkahan gitu karena sudah membuatkan makanan untuk kami gitu. Nah, ini bisa digunakan misalnya kayak kita di restoran gitu ya. Terus ada pelayan
apa namanya, ngantri makanan gitu. Nah, itu juga bisa dibilang ellerine atau ellerize salik gitu. Ellerize salik. Jadi semoga apa namanya, tanganmu ini diberikan kesehatan atau diberikan keberkahan lah, karena sudah membuatkan makanan untuk kami gitu. Tapi maknanya adalah terima kasih gitu, sebagai ucapan terima kasih. Oke. Tapi ini terima kasihnya tuh kayak khusus gitu loh. Sama juga kasusnya kalau Arkadeslar apa namanya, ada yang bilang hoş geldin atau hoş geldiniz, terus arkadaşlar bilang hoş bulduk atau hoş buldum gitu. Hoş bulduk atau hoş buldum ini juga bermaknanya juga terima kasih gitu. Karena sudah diucapin selamat datang gitu. Jadi kita jawab hoş bulduk atau hoş buldum, tapi makna terima kasihnya ini khusus buat jawaban hoş geldin sama hoş geldiniz aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal kelimeleri. Nah, ini agak sedikit banyak ya, karena ada 15 soal. Nomor 1, Bashir. Bashir memiliki rencana. Kalau di Indonesia jadi Bashir gitu. Bashir memiliki rencana dalam kesehariannya. Di hari Minggu, dia akan pergi ke sahil untuk sekedar refreshing dari hari yang melelahkan. Apa arti sahil itu sendiri? Oke, arti sahil adalah laut. Laut? Bentar. Laut bukannya Denis ya? Apa beda lagi? Sahil kayaknya pantai, ini salah. Ya, ini Sahil itu pantai, ini salah apa namanya? Salah kunci ini. Salah kunci. Sahil pantai gitu. Oke. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A. Emin tinggal di yurt. Ketika dia jauh dari rumah untuk ke sekolah, ya, Emin tinggal di yurt ketika dia jauh dari rumah untuk ke sekolah gitu. Arti yurt adalah asrama. Asrama yurt, asrama gitu. Oke, bisa di scroll lagi, Ablah. Rumah Baba di desa sangat indah. Oke, Baba itu ayah. Rumah Baba di desa sangat indah. Ada ladang kopi, taman, nehir, dan kolam ikan. Semuanya berwarna hijau dan asri. Apa arti kata nehir? Nah, nehir adalah sungai. Sungai. Kalau sawah itu, ada yang tahu nggak sawah itu apa? Sawah? Ada yang masih ingat nggak? Ya udah lupa. Oke, sawah tarla bukan nggak sih? Ya, tarla. Oke, nomor 4. Oke, jadi yang jawaban nomor 3 adalah yang sungai. Sungai, nehir adalah sungai. 4. Jika Abla sakit, seharusnya dibawa kemana? Nah, dibawa ke hastane. Hastane adalah rumah sakit. Ya, mungkin akan dibawa ke hotel atau kutupane. Kutupane itu perpustakaan ya. Terus F ke rumah gitu. Yang pasti harus dibawa berobat ke rumah sakit. Jadi hastane. Jawabannya adalah yang C. Tempat pengembalian uang dinamakan, oke, di sini banka. Banka adalah bank. Museum, alışveriş merkezi adalah pusat perbelanjaan. Jadi jawabannya yang B. Karena masalah uang itu pasti bank gitu. Ya, alışveriş juga masalah uang gitu karena kita belanja gitu. Tapi tadi pengembalian uang berarti yang bank. Fateh, nomor 6, Fateh, neredesin? Terus kata Fatime, parta. Apa arti kata park? Park adalah taman. Kalau bahce apa bahce? Bahce ada yang tahu nggak bahce? Bahce
kebun. Baca kebun. Kalau park taman. Baca kebun. Oke. Tempat untuk tempat yang terbentuk secara alami. Tempat yang terbentuk secara alami. Oke, di situ adalah ditulis Denis, da, sama nehir. Da itu gunung. Jadi tempat yang terbentuk secara alami adalah Denis, laut, ya pasti terbentuk secara alami. Terus da, gunung juga terbentuk secara alami. Dan nehir, sungai. Tapi sekarang banyak juga sih sungai-sungai yang dibuat gitu. Walaupun kelihatannya alami, tapi ternyata itu dibuat lainnya gitu. Tapi sungai juga termasuk terbentuk secara alami gitu. Oke, scroll lagi Ablah. Penulisan universitas dalam bahasa Turki yang benar adalah yang A. Universite. Universite. Bukan university. Kalau university itu bahasa Inggris. Universitesi juga bukan. University juga bukan. Jadi yang universitas doang gitu. Jadi kata universitas adalah universite. Universite. 9. Tempat untuk pengambilan obat-obatan adalah yang C, eczane. Ada yang tahu eczane? Apotek, eczane. Ya, eczane yatakhane ini tempat tidur ya, ya tempat tidur. Kalau office kantor, hastane rumah sakit. Jadi tempat pengambilan obat-obatan adalah eczane. Apotek. Nomor 10, saya ingin mengirimkan surat dan beberapa barang untuk kakakku yang ada di kota lain. Di mana seharusnya saya harus mengirimkannya. Oke. Yang di C, postane, di kantor pos ya. Kantor pos, postane. Itu. Tempat untuk beribadah adalah masjid. Tapi kalau masjid ini mungkin di Indonesia itu adalah musola gitu. Tapi kalau di Turki adalah masjid. Masjid. Kalau itu adalah masjid kecil gitu. Kalau di sini musola. Tapi kalau masjid besar namanya jami. Makanya di sini kadang kalau masjid besar-besar gitu ya, yang dekat alun-alun, itu mesti banyak yang bilang masjid jami gitu. Udah masjid ditambahin jami lagi. Jadi masjid-masjid gitu. Jadi salah satu tempat untuk beribadah adalah masjid atau masjid kecil gitu. 12. Urutkan arti berikut dengan benar. Banka muzeda. Jadi yang benar adalah bank itu banka, muse itu museum, da itu gunung. Oke. Nomor 13, koi artinya adalah C, desa. Nah, koi ini sudah nggak asing lagi. Ya, kalau Arkadaslar pernah ikut batch 2 gitu. Batch 2 itu kalau nggak salah nama-nama desa gitu ya. Koi gitu. Ya, iya nggak sih? Kayak apa ya? Alajate Kuyu gitu. Ada ya itu kalau batch 2 kemarin itu nama-nama desa gitu. Makanya ada Kuy-Kuynya. Alajate Kuyu. Urutkan arti berikut dengan benar. Jami, masjid. Nah, yang benar adalah A. Masjid itu jami, kalau musolah adalah masjid. Oke, jadi yang benar adalah yang A, masjid dan musola. 15. Urutkan arti berikut dengan benar. Yemekhane, yatakane. Berarti ruang makan dan ruang tidur. Yemek itu makan, ya tambah kane, jadi ruang makan. Yatakane, yatak itu kasur, tambah kane, jadi tidur gitu. Ruang tidur, ruang makan dan ruang tidur. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, yang terakhir latihan tambahannya. Ya, Arkadaslan bisa. Ya, Arkadaslan. Adela belum bisa di-full-kan nggak bacaannya? Nah, ada yang mau baca nggak? Arkadaslan.
Oke, Lia Abla. Oke, buyurun Lia Abla. Sampai itu ya, Denim. sampai ya buyurun. Terus nanti Abla sekalian artiin, coba artiin juga per titik gitu, per kalimat. Denim Adem Sabri. Hmm. Nama saya Sabri. Bersaba Okula Gideoro. Saya adalah salah, Ben Bir Orange. Saya adalah seorang murid. Bersaba Okula Gideoro. Setiap pagi saya pergi ke sekolah. Oke, tamam. Okulda çok şey öğreniyorum. Saya belajar banyak hal di sekolah. Oke. Saya belajar banyak hal di sekolah. Teneffüste ben ve arkadaşlar geziyoruz, konuşuyoruz, şaka yapıyoruz. Pada jam istirahat, saya dan teman-teman pergi berbincang-bincang dan bercanda. Gitu ya, Abi? Geziyoruz itu kayak pergi gitu. Jadi pergi keluar Pergi mungkin dari gitu ya. kelas. Pergi dari kelas gitu. Oke, Jadi, berbincang dan bercanda gitu ya, Abi? Bercanda. Saat bide eve dönüyorum. Jam 1 saya pulang. Saya pulang Pada jam kemana? 1 saya pulang ke rumah. Ete yemek yiyorum. Di rumah saya makan. Sonra tekrar okula gidiyorum ve bahçede basketbol oynuyoruz. Kemudian saya pergi kembali ke sekolah untuk bermain basket di taman gitu ya, Abi. Oke, jadi setelah itu aku kembali ke sekolah. Ikan V kan Abla, jadi dan oke, bahçede basketbol oynuyoruz itu apa? main basket di taman. Siapa yang main basket? Itu Main basket di oynuyoruz. taman. Oynuyoruz, berarti subjeknya siapa itu? Kami Oke, berarti kami bermain basket di taman. Jadi bisa di kebun atau di lapangan sekolah gitu ya. Bahce itu kan kalau taman kan park gitu. Kalau bahce tadi kebun, berarti kebun sekolah ya ibarat halaman lah gitu, halaman sekolah gitu. Oke, lanjut Ablah. Akşam eve gidiyorum. Kami pulang ke rumah pada sore hari. Duş yapıyorum ve yemek yiyorum. Sonra ödev yapıyorum. Lalu Duş. kami mandi ya, Abi. Duş alıyorum. Duş alıyorum. Mandi dan makan. Siapa yang mandi, siapa yang makan? Saya. Saya. Saya Oke. mandi dan makan, kemudian saya mengerjakan PR. Oke, saya mengerjakan PR atau mengerjakan tugas gitu. Oke, tesyukur dari Mulia Abda Cuguza. Oke, tinggal dikit ada yang mau nggak? Oke, Amanda aja, Abla. Udah ada Abla. Amanda Abla bisa apa namanya? Unmute. Merhaba Abi, Merhaba Abla. Oke, suaranya jelas ya Abi? jelas Abla. Ya, tamam.
Ben ve arkadaşlar her hafta sonu futbol oynuyoruz. Bazen sinemaya gidiyoruz. Bazen de tavla oynuyoruz. Yarın 10 arkadaş pikniğe gidecekler. Artinya, Saya dan teman-teman bermain bola setiap akhir pekan. Terkadang kami pergi menonton ke bioskop. Terkadang juga kami bermain permainan ya. Tavla oynamak tuh bermain tabla. Jadi, tabla. ya permainannya namanya tabla. Kalau Ben lihat di Google tuh kayak apa ya? Apa sih? Ben nggak tahu cara mainnya gitu. Tapi kayak meja gitu lah, Blah. Ben juga nggak tahu sih cara mainnya. Itu mungkin kayak permainannya orang-orang Turki mungkin ya. Gitu. Jadi bermain tabla. Tamam. Besok maksudnya Sabri dan teman-temannya akan pergi piknik. Besok on arkadaş berarti besok 10 bersama 10 temannya. ya yarın on arkadaşlar pikniğe gidecekler. Artinya Besok Sabri dan 10 temannya pergi piknik. pergi piknik, gidecekler atau mereka pergi piknik gitu. Oke, teşekkür ederim Amanda Abla. Rica ederim abi. Oke, sekarang kita jawab bareng-bareng arkadaşlar. Lütfen cevap veriniz. Tolong berikan jawaban atau tolong jawab. Sabri ne iş yapıyor? Sabri sebagai apa di sana? Pekerjaannya sebagai apa? Öğrenci. Sebagai murid berarti Sabri bir öğrenci. Bir öğrenci. Oke. Biar sambil tulis sama Adil Abdullah-nya. Kita lanjut nomor 2. Oh, her gün nereye gidiyor? Setiap hari dia pergi kemana? Oke, dia pergi kemana setiap hari? Nah, okula gidiyorum. Jadi setiap hari dia pergi ke sekolah gitu. Okula gidiyor. Atau her gün okula gidiyor. Onlar teneffüste ne yapıyorlar? Mereka kalau saat istirahat mereka ngapain? Jadi mereka geziyorlar, onlar geziyorlar, konuşuyorlar, sama şaka yapıyorlar. Onlar geziyorlar, geziyorlar. Adalah Bla tinggal ini aja salin yang di atasnya ini geziyoruz, konuşuyoruz, sama şaka yapıyoruz. Oke, kita sambil ditulis. Nomor 4. Sabri akşam ne yapıyor? Oke, Sabri akşam ne yapıyor? Sabri kalau sore kemana? Sabri eve gidiyorum. Terus bukan. Eve gidiyor karena dia Sabri jadi O ya. Eve gidiyor. Terus duş yapıyor. Terus yemek yiyor. Oke. Kalau Odef yapıyor ikut juga nggak? Ikut juga ya. Jadi Sonra ya. Jadi kalau sore si Sabri itu melakukan beberapa hal. Pertama pergi ke rumah, terus habis udah sampai rumah dia mandi, habis mandi langsung makan, habis makan langsung buat tugas gitu. Oke. Nomor 5. Onlar hafta sonu ne yapıyorlar? Mereka kalau akhir pekan ngapain? Ngapain tuh? Futbol oynuyorlar. Futbol oynuyorlar. Mereka bermain
bola. Oke. Dush sama banyu. Apa ya? Kalau kalau secara makna, menurut Ben juga sama-sama mandi sih, Ablah. Cuman apa ya, Ben kurang bisa jelasinnya sih. Soalnya sama-sama mandi. Cuma mungkin kalau banyu itu kan kalau nggak ada yapmaknya, itu kan artinya kamar mandi gitu kan ya. Banyu itu kamar mandi. Kalau tambah yapmak berarti ada pekerjaan di kamar mandinya itu tadi gitu. Jadi mungkin gimana ya? Ya sama sih Ablah. Ya nanti coba Ben apa namanya cari lagi perbedaan antara dus yapmak sama banyu yapmak gitu. Ben takut salah jelasin soalnya. Gitu. Soalnya masih belum paham benar gitu. Itu. Oke. 5 aja ya soalnya ya. Ya cuma 5, Abi. Oke, bisa di screenshot Arkadasar atau dicatat dulu barangkali pengen. Barangkali kemarin ada satu soal lagi Abi kayaknya. Oke, iya kah? Coba di scroll lagi ada labla. Katanya ada satu. Oh iya, ada satu soal lagi. Oh iya ada. Astagfirullahaladzim, Adil Abla. Maaf. Oke. Onlar yarın nereye gidiyorlar? Nah, besok mereka pergi kemana? Besoknya itu mereka pergi kemana? Di situ. Pergi piknik. Ini gidiyorlar. Piknik gidiyorlar. Atau ya lebih enaknya piknik gidecekler. Mereka akan pergi piknik. Berarti besok gitu kan. Piknik gidecekler. Mereka akan pergi piknik. Mereka pergi kemana? Mereka akan pergi piknik. Piknik gidiyorlar. Oke, gidiyorlar. Lar ablalar. Oke. Oke, jadi itu yang tugas okumanya. Oke. Lanjut Ablah, tugas tambahan yang lain. Oke, ternyata sudah ada kunci jawabannya adalah Ablah. Terlalu ini. Oke, lanjut. Dinleme sekarang. Wah, kenapa kok sudah ada kunci jawabannya? Oke, lanjut Ablah, nggak apa. Diputar dulu, nanti kita cocokin bener nggak ini kunci jawabannya. Udah kunci jawabannya disalah-salahin. Coba diputar dulu Ablah. Ali. Ali 3 yaşında. Ali küçük bir çocuk. Ali çikolatayı çok sever. Ali her gün 15 tane çikolata yer. Ali sütü çok sever. Ali her gün 10 litre süt içer. Ali oyuncakları çok sever. Ali'nin 50 tane oyuncağı var. Ali annesiyle beraber her gün parka gider. Ali çok yaramaz bir çocuktur. Ali çizgi filmleri çok sever. Ali her gün 5 saat çizgi film seyreder. Ali 3 yaşında. Ali kaç yaşında? Ali. Oke, kita cocokkan dulu. Oke, tamam Shirley. Oke, Ali kaç yaşında? Di sana tadi dibilangnya Ali
Ali 3 yaşında. 3 yaşında itu artinya apa arkadaşlar? 3 yaşında. Ali kaç yaşında? Terus Ali 3 yaşında. Artinya Ali berumur 3 tahun. Ali berumur 3 tahun. Ali, oke, nomor 2. Ali annesiyle beraber her gün nereye? Oke, setiap hari Ali dan ibunya pergi bersama kemana? Bersama-sama kemana? Ali annesiyle beraber her gün parka gider atau gidiyorlar. Artinya ada yang tahu nggak apa? Ali annesiyle beraber her gün parka gidiyorlar. Oke, Ali setiap hari Ali dan ibunya pergi ke taman parka gitu. Parka. 3. Ali çikolatayı sever mi? Kaç tane her gün yer? Oke. Nah, Abi, itu kok ada sever terus yer itu gimana, Bi? Nah, ini sebenarnya si dinleminya ini dia pakai geniş zaman arkadaşlar. Jadi kayak sebenarnya sever juga sama, artinya kayak seviyorum gitu. Yer juga sama kayak yiyorum gitu. Sever, seviyor, yer, yiyor gitu. Jadi Ali çikolatayı sever mi? Apakah Ali suka coklat? Terus ditanya lagi, kaç tane her gün yer? Setiap hari berapa buah dia makan gitu. Nah, itu dijawab, evet, iya, Ali çikolatayı sever. Ali suka coklat. Ali her gün 15 tane çikolata yer. Ali setiap hari makan 15 buah coklat gitu. Abi kalau misal ditulis pakai misal kayak Ali çikolatayı seviyor. Terus Ali her gün 15 tane çikolata yiyor juga boleh karena kita kan masih belum sampai ini kan. Kitanya tuh masih sampai şimdiki zaman. Jadi jawabnya pakai şimdiki zaman aja nggak apa-apa. Kemudian nomor 4, kaç tane Ali'nin oyuncağı var? Berapa biji atau berapa buah Ali punya mainan itu berapa buah atau berapa biji? Terjawab Ali'nin 50 tane oyuncağı var. Jadi Ali punya 50 buah mainan. Oyuncağı mainan. Jadi Ali punya 50 buah mainan. Ali saat kaç çizgi film seyreder? Jadi Ali saat kaç? Oke, Ali jam berapa nonton film? Ali jam berapa nonton film? Her gün 5 saat. Nah, ini bingung ini. Ini pertanyaannya jam berapa, tapi jawabannya durasi gitu. Her gün 5 saat çizgi film seyreder gitu. Jadi kalau pertanyaan saat kaç, ya bilangnya saat 5 gitu. Jadi jam berapa. Tapi kalau 5 saat itu kalau setahu Ben tuh durasi. Jadi misalnya kalau Ali ini setiap hari ini nonton film tuh sampai berapa jam gitu loh. Berapa jam dia nonton film gitu. Oke, sama berapa jam gitu. Jadi soalnya itu jawabannya Ali saat 5 çizgi film seyreder gitu. Her gün. Jadi setiap hari Ali nonton filmnya itu jam 5 gitu. Oke, teman ini udah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, tahu warga besar dari sini ada yang tanyain nggak? Sampai sini ada yang tanyain nggak? Warga besar. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, bentar.